Paja, 早上好. Selamat pagi semuanya. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang bab 13, 大在学中国做中国菜呢. Nah, hari ini kita akan membahas bab 13 bagian yang kedua ya. Jadi mungkin untuk bagian kedua ini tinggal sedikit. Jadinya kita akan bahas sebentar saja ya. Nanti ada sisa waktu, anak-anak semua bisa mengerjakan tugasnya. Baik, kita mulai. Oke, kita lanjutkan ya dari materi sebelumnya. Yang pertama ada ping in. Nah, di sini tone pollution traceability word. We're starting with the second tone syllable. Nah, di sini kita akan belajar tentang penyebutan Hansa yang dimulai dari nada kedua. Kita lihat yang pertama. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yan, jiu, sheng. 1, 2, 3. Yan, jiu, sheng. Oke, artinya postgraduate. Nah, selanjutnya ada yin hang jia. Yin hang jia. Artinya banker. Banker ya. Nah, selanjutnya you yong yi. You yong yi. Artinya swimming suit atau baju renang ya. Selanjutnya mo shu shi. Mo shu shi. Oke, artinya magician atau pesulap. Selanjutnya tan kang qin. Tan kang qin. Artinya to play the piano. Oke, bermain piano ya. Selanjutnya Han Guoren. Han Guoren. Han Guoren. Oh maaf, maksud salah ya. Jadi Han Guoren. Han Guoren. Artinya orang Korea. Korean people. Nah, selanjutnya Yo Yong Zhi. Yo Yong Zhi. Artinya swimming pool atau kolam renang ya. Selanjutnya Fu Yuan. Fu Yuan. Nah, artinya waiters atau pelayan. Selanjutnya ada Tu Shu Kuan. Nah, Tu Shu Kuan artinya perpustakaan ya. Jadi kalau misalnya anak-anak semua masuk ke, jadi ingat-ingat ya, jadi dari kalimat-kalimat ini itu tuh tentang kayak benda-benda yang biasanya kita temui gitu ya. Jadi diingat-ingat untuk bahasa Mandarinnya, misalnya ketika anak-anak sedang ke renang, diingat-ingat oh baju renang artinya yo yong yi. Kalau renang artinya yo yong zhi. Nah, kalau ke perpustakaan, nah diingat juga artinya tu shu kuan. Nah, itu ya. Selanjutnya Han Guo Yu. Han Guo Yu. Oke, Han Hao artinya Korean language atau bahasa Korea. Selanjutnya, sama-sama kita sebutkan Yo Yong Guan. Yo Yong Guan. Oke, Han Hao. Selanjutnya ada Bo U Guan. Bo U Guan. Oke, artinya museum. Anak-anak semua pasti sudah pernah ke museum ya, dan tahu museum itu seperti apa. Oke, artinya Bo U Guan. Selanjutnya Wei Sheng Su. Wei Sheng Su artinya vitamin. Nah, selanjutnya Ren Min Pi. Ren Min Pi artinya RMB. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Niu Cai Ku artinya jin. Nah, Niu Cai Ku artinya jin. Nah, yang terakhir
明信片. 明信片artinya postcard. Nah, ini adalah salah satu dari bagian dari penyebutan dari nada kedua ya. Yan jiu sheng, yin hang jia, you yong yi, mo shu shi. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak-anak ini juga sering latihan untuk pengucapannya ya. Jadi agar tahu perbedaannya dari nada 2 dan nada 3. Biasanya kita itu, dan Lause juga terkadang tuh sering ini ya, kayak dengar nada 2 dan nada 3 tuh hampir sama gitu, tapi ternyata beda. Nah, di sini untuk berawalan dari nada 2, seperti itu ya untuk penyebutannya. Han, Jiang, Qian. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas. Nah, kita masuk ke Hanse. Ini anak-anak juga bisa sambil mencatat juga ya untuk latihan menulis. Baik. Yang pertama ada R. The character R uses the image of the sun and its basic meaning is the sun. Nah, R ini diartikan seperti matahari. Artinya juga matahari. Nah, dalam awalnya seperti ini ya, bentuknya itu seperti matahari. Nah, untuk penulisannya juga pastinya memiliki susunan dalam penulisan. Jadi ini adalah tata cara dalam penulisannya. Nah, apa saja sih yang menggunakan R ini dalam bahasa Mandarin? Yang pertama ada Shengre, itu artinya ulang tahun. Misalnya kayak gini, Shengre Kuai Le. Nah, itu kan biasanya kita sering dengar ya. Juni Shengre Kuai Le. Nah, itu artinya hari ulang tahun. Selanjutnya, Ripen. Ripen artinya Jepang. Ripen. Ripenyu artinya bahasa Jepang gitu ya. Ripen. Nah, ini salah satu kalimat yang menggunakan kata R. Oke, kita lanjutkan ya untuk Hansennya. Nah, selanjutnya mu. Nah, mu ini digunakan untuk artinya basic meaning itu kata dasarnya artinya itu mata. Nah, tentunya dulunya mu ini Hansennya seperti ini ya, seperti bentuk mata gitu ya. Makin lama makin berubah, yang ini jadi seperti ini ya. Nah, sekarang seperti ini. Dan tentunya sama seperti sebelumnya. Ini juga mempunyai susunan dalam penulisan. Jadi ketika kalau anak-anak semua mau menulis mu, nah susunannya seperti ini. Jadi ada garis string dulu, lalu ada shu, lalu ada heng, cerko yang sudah kita pelajari. Shu, heng, cerko, heng, lalu ada her, lalu ada heng. Nah, gitu ya. Artinya, yang pertama, yang menggunakan kata mu. Ini ada mangmu, artinya buta. Atau, ya, artinya buta. Selanjutnya, timu. Nah, ini artinya judul. Nah, ini ya, bisa diketahui, jadi penggunaan kata mu, ini juga digunakan dalam, ada kehansinya juga ya, jadi membuat sebuah kata, mangmu artinya buta, timu artinya judul. Gitu ya. Selanjutnya, nah kita masih masuk dalam karakter. Ada si. Nah, ini gambarnya si, bacanya si. The original meaning of si was to learn and repeatedly review to achieve proficiency in modern Chinese. However, it means pretty much the same as xue, to study atau learn. Learn. Nah, si ini juga digunakan hantunya untuk dalam dunia pelajaran mungkin, dalam belajar. Nah, seperti yang kita lihat, hantunya seperti ini ya untuk tulisannya. Jadi anak-anak bisa latihan menulis juga. Jadi nanti Lause juga nanti akan menambahkan tugasnya ini ya, menulis hanse. Nah, pertama ada xue xi, artinya belajar yang sedang kita lakukan sekarang. Xue xi, xue xi Hanyu, belajar bahasa Mandarin. Xue xi Ribenyu, belajar bahasa Jepang. Selanjutnya ada
sisihan Koyu, belajar bahasa Korea. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada liansi, artinya latihan. Nah, ini yang biasanya sering anak-anak kerjakan. Jadi kayak zoye, nah itu juga sama ya, itu adalah liansi, itu adalah latihan untuk mengulangi kembali materi yang sudah kita pelajari agar lebih paham. Selanjutnya ada fusi, ini artinya mereview atau mengulangi kembali ke pembelajaran sebelumnya. Gitu ya. Jadi ada sesi, liansi, lalu fusi. Nah, itu ya, ada belajar, latihan, dan mengulangi kembali. Jadi ketika Lause sudah mengingatkan, kita liansi dulu ya. Nah, ini artinya kita latihan untuk materi yang sudah dipelajari. Kalau Lause mengingatkan, oke, Lause mau fusi dulu. Nah, itu artinya Lause ingin mengulangi kembali ke pembelajaran sebelumnya. Gitu ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke radikal. Nah, di sini tadi ada radikalnya re dengan mu. Nah, tentunya yang sudah kita pelajari tadi, re ini, kalau dalam radikalnya, re ini biasanya berhubungan dengan waktu. Misalnya, yang pertama ada ming, artinya selanjutnya. Shi, artinya waktu. Nah, ini shi dengan mi. 明天, besok. 时间, waktu. Gitu ya. Nah, selanjutnya, mu. Nah, the radical mu is usually related to I. Nah, jadi kalau mu ini tentunya pasti berhubungan dengan mata ya. Nah, yang pertama ada yen. Yen yang anak-anak tahu ya, yen artinya mata. Nah, ini untuk penulisannya seperti ini, ada tambahan radikal di belakangnya. Selanjutnya ada shui, artinya tidur. Tentunya kalau mata udah capek gitu kan, pasti kan tidur. Nah, ini adalah shui, artinya sleep. Nah, gitu ya. Jadi diingat-ingat untuk radikal re dan mu tentunya mempunyai hubungan dengan sesuatu ya. Kalau re itu berhubungan dengan waktu, kalau mu ini biasanya berhubungan dengan mata. Nah, ini ya salah satu hanse yang berhubungan dengan radikal re dengan mu. Nah, ini juga bisa dicatat untuk catatannya. Baik, anak-anak semuanya. Nah, itu dari pembelajaran terakhir kita di bab 13. Jadi, Lause untuk tugasnya, Lause ingin memberikan tugas, nanti ada di CR. Jadi, ini kan masih ada waktu yang tersisa banyak. Nah, Nana nanti bisa mengerjakan tugasnya yang ada di CR yang Lause berikan ya. Untuk catatan, nanti penulisnya tentunya di buku tulis, kalau bisa diusahakan buku kotak-kotak, menggunakan pensil, dan menuliskan hansenya pastinya, menuliskan jawaban benar dan soal, dan juga hasil jawabannya. Nah, nanti dituliskan di buku tulis ya, setelah itu difoto lalu dimasukkan ke CR. Seperti biasanya ya. Baik, 然后我们这个到这里。谢谢大家，再见. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.